Shalom, selamat pagi, warga jemaat GKI Ebenezer Timika, dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan, dan juga warga Kristen dimanapun berada. Kita patut bersyukur, oleh karena pemeliharaan Tuhan sehingga kita dapat berjumpa lagi dalam siaran Bina Keluarga Kristen edisi Senin, tanggal 13 Oktober tahun 2025. Renungan di pagi ini mengangkat tema sentral GKI di tanah Papua, yaitu janji kepada budak-budak Ibrani tidak ditepati yang akan disampaikan oleh Pendeta Ibu Dina F. Joltuu, STH MNIS. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Jemaat GKI Ebenezer Timika dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan. Marilah kita di pagi ini sebelum memulai aktivitas, kegiatan dan rutinitas kita dalam seluruh peran dan tanggung jawab dalam keluarga maupun di tempat kerja dan pelayanan, marilah kita menghampiri Tuhan di dalam saat teduh, dalam perenungan di pagi ini. Mari kita mempersiapkan bagian firman Tuhan dalam Yeremia pasalnya yang ke-34 ayat 8 sampai 10. Mari kita berdoa sebelum membaca, merenungkan dan belajar dari firman Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa yang kekal, Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kami, Allah yang mengaruniakan kami kesempatan hidup di hari yang baru, Allah yang punya rancangan dan rencana besar bagi kami di sepanjang hari ini, bahkan dalam hari-hari hidup yang masih Tuhan percayakan bagi kami. Karena itu mengawali seluruh aktivitas, tugas kerja, pelayanan dan kesaksian kami datang menghampiri kekudusan-Mu, merendahkan diri, memohon pertolongan Tuhan dalam seluruh hidup ini. Dan kami mau mendasarinya di dalam kebenaran firman-Mu. Karena itu kami mohon Roh Kudus Tuhan menuntun, membimbing, mengurapi dan menguduskan kami, memberi kami hikmat dan pengertian, supaya kebenaran firman-Mu di pagi ini, ketika kami baca, kami renungkan, kami dengar, dan kami sampaikan, benar-benar terpatri kuat di dalam hati kami. Dan Tuhan jadikan hati kami seperti tanah yang subur, yang ketika benih firman Tuhan jatuh, dia bertumbuh, berakar, dan berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus firman yang hidup. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pembacaan firman Tuhan dari Yeremia pasal 34 ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan berkata, janji kepada budak-budak Ibrani tidak ditepati. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia, sesudah Raja Zedekia mengikat perjanjian dengan segenap rakyat yang ada di Yerusalem untuk memaklumkan pembebasan, supaya setiap orang melepaskan budaknya bangsa Ibrani, baik laki-laki maupun perempuan, sebagai orang merdeka, sehingga tidak ada seorang pun lagi yang memperbudak seorang Yehuda, saudaranya. Maka semua pemuka dan segenap rakyat yang ikut serta dalam perjanjian itu menyetujui bahwa setiap orang akan melepaskan budaknya laki-laki dan budaknya perempuan sebagai orang merdeka, sehingga tidak ada lagi yang memperbudak mereka. Orang-orang itu menyetujuinya, lalu melepaskan mereka. Demikian firman Tuhan bagi kita. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang selalu rindu membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita tiap-tiap hari. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, tema kita di pagi ini adalah janji yang dilanggar dan hati yang tak setia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di zaman sekarang kata janji seringkali kehilangan maknanya. Kita mendengar orang berkata janji tinggal janji, tetapi realisasi tidak ada. Janji politik mudah diucapkan, janji cinta sering dihianati, bahkan janji iman pun
sering dilupakan ketika situasi berubah. Banyak orang membuat janji di hadapan Tuhan saat terdesak, tetapi melupakannya ketika keadaan membaik. Kita bisa berkata jujur, berapa kali kita berjanji kepada Tuhan ketika berada dalam keadaan yang penuh dengan kegentingan, dalam keadaan masalah. Kalau kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, kalau Engkau tolong aku akan setia beribadah, aku akan mengampuni, aku akan memberi, aku akan melayani, dan seterusnya. Namun ketika badai berlalu, janji itu hilang seperti embun pagi. Bangsa Yehuda di zaman Yeremia melakukan hal yang sama. Mereka membuat janji suci di hadapan Tuhan, tetapi mengingkarinya dengan cepat. Mereka berjanji untuk membebaskan budak-budak Ibrani saat situasi genting oleh karena pengepungan tentara Babel. Tetapi begitu keadaan membaik, mereka memperbudak mereka orang-orang Ibrani itu lagi. Mereka melupakan bahwa setiap janji yang dibuat di hadapan Tuhan bukanlah sekedar kata, ucapan, tetapi merupakan ikatan rohani. Peristiwa ini terjadi pada zaman Raja Zedekia, raja terakhir Yehuda, ketika Yerusalem dikepung oleh pasukan Babel. Dalam ketakutan dan krisis besar itu, raja dan rakyat membuat perjanjian di rumah Tuhan untuk membebaskan semua budak Ibrani. Siapakah budak Ibrani, Bapak Ibu Saudara-saudara? Budak Ibrani bukan orang asing, melainkan sesama bangsa Israel yang menjadi budak karena kemiskinan, sehingga menjual dirinya untuk bekerja. Bandingkan Imamat 25 ayat 39 sampai 40. Mereka yang menjadi budak adalah karena utang piutang yang tidak sanggup dan mampu membayar. Bandingkan 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1. Mereka yang menjadi budak juga adalah karena kehendak sendiri untuk mendapatkan perlindungan. Namun hukum Taurat dengan tegas berkata, 6 tahun lamanya ia harus bekerja padamu, tetapi pada tahun ke-7 engkau harus melepaskannya. Ulangan pasal 15 ayatnya yang ke-12. Tuhan mengingatkan bahwa mereka dahulu juga pernah menjadi budak di Mesir, dan Tuhan telah membebaskan mereka dengan tangannya yang kuat. Jadi hukum ini bukan sekedar masalah-masalah sosial, tetapi juga moral dan spiritual. Allah ingin umatnya meneladani kasih dan keadilannya. Seperti mereka dibebaskan dari perbudakan Mesir, demikian juga mereka harus membebaskan sesama. Masalahnya adalah bahwa ketika perjanjian dilakukan oleh Zedekia, Raja Zedekia dan juga rakyat di tengah-tengah pengepungan Babel sedang berlangsung. Karena itu mereka ketakutan dan sadar akan dosa mereka. Mereka lalu membuat ibadah perjanjian, melepaskan semua budak Ibrani mereka. Sebuah tindakan yang tampak rohani, tetapi ternyata itu hanya sebuah kemunafikan di hadapan Tuhan. Sebab ketika pasukan Babel mundur sejenak, mereka berpikir keadaan sudah aman. Lalu mereka menarik kembali para budak yang telah dibebaskan, dan mereka memperbudak mereka lagi. Itulah yang membuat Tuhan murka. Melalui Nabi Yeremia, Tuhan berkata, "Kamu telah melanggar perjanjianku dan menajiskan namaku, maka aku akan membebaskan kamu bebas kepada pedang, penyakit, dan kelaparan." Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, bagian firman Tuhan ini mau mengajarkan bangsa Israel bahwa Tuhan menguji ketulusan hati, bukan sekedar janji bibir. Hal yang pertama adalah Tuhan menguji ketulusan hati, bukan sekedar
janji bibir. Bangsa Yehuda bertobat karena takut, bukan karena cinta. Mereka membuat janji saat terjepit, tapi melanggarnya saat tenang. Pertobatan seperti ini tidak tahan uji. Banyak orang sekarang juga begitu. Saat sakit berdoa sungguh-sungguh, saat miskin rajin beribadah, saat susah selalu mencari Tuhan. Tetapi ketika diberkati, mulai lalai dan lupa. Pelajaran penting bagi Bapak Ibu Saudara-saudara dan saya adalah pertobatan sejati bukan karena tekanan, tetapi karena kesadaran akan kasih Tuhan. Tuhan tidak mencari orang yang banyak berjanji, tetapi yang setia dalam diam dan janjinya. Yang kedua, firman Tuhan mau mengajar bangsa Israel dan kita bahwa melanggar janji sama dengan menajiskan nama Tuhan. Mereka membuat perjanjian di rumah Tuhan. Artinya Tuhan menjadi saksinya. Tetapi ketika mereka melanggar itu bukan hanya dosa sosial, melainkan dosa spiritual. Tuhan berkata, kamu menajiskan namaku. Pelajaran penting bagi Bapak Ibu Saudara-saudara dan saya. Setiap janji kita kepada sesama, kepada Tuhan, janji dalam pernikahan, pelayanan, persembahan, ataupun komitmen iman, melibatkan Tuhan sebagai saksi. Ketika kita melanggarnya, kita bukan hanya menyakiti orang lain, tetapi juga melukai hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, dari pembelajaran firman Tuhan ini, mari kita belajar untuk setia menepati janji kita kepada Tuhan, karena Dia adalah Allah yang setia bagi kita. Dan kita belajar untuk tidak ingkar janji, sebab Dia adalah Allah yang tidak pernah ingkar janji. Tuhan memberkati firman-Nya bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang setia, kami pulangkan segala syukur, sembah dan hormat kami, karena Tuhan sungguh luar biasa mengasihi kami. Terima kasih untuk firman-Mu di pagi ini bagi kami. Kami percaya bahwa kami semua belajar dan terberkati lewat firman-Mu, dan kami terus mau menjadi alat kesaksian-Mu. Hamba berdoa dalam nama Yesus, menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan umat-Mu dan hamba-hamba-Mu di jemaat GKI Ebenezer Timika, dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan, pribadi, keluarga, dalam peran, tanggung jawab, pekerjaan, usaha, pelayanan, pendidikan. Biarlah kiranya Tuhan memberkati segenap umat-Mu, menjaga, memelihara, menaungi mereka, memberi mereka sehat, kuat, sukacita, dan panjang umur. Bapa, jauhkan daripada mereka segala susah, mara bahaya, sakit, penyakit, kecelakaan, bahkan maut sekalipun. Segala pergumulan-pergumulan hidup yang dibawa kepadamu, Tuhan sendengkan telinga kasih-Mu dengar dan sahutilah mereka. Biarlah dalam anugerah dan kasih sayang Tuhan, mereka terpelihara, terjagai, dan terberkati selalu. Hamba berdoa, apa yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil, baik itu pendidikan anak-anak mereka, baik itu pelayanan mereka, baik itu usaha dan pekerjaan mereka, baik di ladang, baik di kantor, baik di mana saja mereka berusaha, maka Tuhan memberkati dan Tuhan buat berhasil. Bapa, hamba berdoa menyerahkan pergumulan pelayanan di tengah-tengah jemaat Ebenezer Timika. Tuhan memberkati hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan untuk menggembalakan kawanan domba Allah, pendeta, penatua, syamaz, BPPG jemaat, pelayan-pelayan unsur, pekerja gereja, tim multimedia, tim musik, semua panitia-panitia yang terbentuk untuk menopang pekerjaan pelayanan. Tuhan memberkati kami sehingga pemberian diri kami adalah bentuk dari komitmen iman dan janji kami kepada Tuhan untuk setia dalam segala situasi dan dalam segala kondisi, tidak hanya di saat senang tapi juga di saat susah. Karena itu Tuhan tolong kami, beri kesanggupan, kemampuan, beri kekuatan, ketekunan, beri kerajinan, kesabaran dalam mengangkat dan melakukan seluruh tanggung jawab panggilan pelayanan
Dan biar lewat pelayanan kami hamba-hambamu, umatmu diberkati dan namamu semakin ditinggikan, diagungkan di tengah-tengah jemaat bahkan dimanapun. Bapa di sorga, kami berdoa untuk orang tua kami yang lansia, janda, duda, anak-anak yatim piatu, orang-orang terpenjara yang saat ini merintih dalam pergumulan mereka. Tuhan hadir dan memberikan kekuatan, memberikan semangat, memberikan sukacita bagi mereka, dan biarlah dengan pertolongan Tuhan mereka disanggupkan untuk menghadapi setiap pergumulan dan persoalan hidup saat ini. Bapa, terima kasih banyak seluruh hidup dan kehidupan, aktivitas tugas kerja kami di sepanjang hari ini kami serahkan seluruhnya, kami serahkan semuanya dalam pimpinan, penyertaan, pertolongan dalam berkat Allah. Lalu seluruh aktivitas kami hari ini kami pertaruhkan hanya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, penolong, penjaga, dan pelindung kami yang ajaib. Dan akhirnya hamba mohon berkat Tuhan untuk segenap umatmu dan hamba-hambamu, Jemaat GKI Ebenezer Timika, para hamba-hamba Tuhan dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan. Arahkanlah hati dan pikiran Bapak Ibu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai hari ini, esok kekal, sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Demikianlah renungan firman Tuhan yang telah kita dengar di pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus akan menyempurnakan firman-Nya bagi kita dan memberikan kita kekuatan dan menyertai kita dalam aktivitas dan kerja kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.